kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan kalau kesempatan ini kembali kami boleh datang kepadamu Tuhan. Ampuni terlebih dahulu segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami. Kuasai keberadaan kami seluruhnya ya Bapa, roh, jiwa dan tubuh kami, hati, pikiran kami kuasai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa, ini kami di hadapan-Mu, kiranya oh Tuhan, Engkau menaungi kami, melindungi kami. Oh Tuhan, kiranya Bapa Kau beri kami kemampuan-Mu Tuhan, untuk kami boleh mengerti firman-Mu yang sebentar akan kami dengar. Dan beri kami kemampuan-Mu juga Tuhan, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, supaya kami tidak berdosa kepadamu Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang hendak mengganggu kami, oh Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saat pagi ini saya memberikan tema semuanya adalah kasih karunia. Ayat bacaan saya ambil di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Puji Tuhan saudara, pengertian umum dari kasih karunia adalah pertolongan yang tak ternilai, atau juga kekuatan Allah yang memampukan kita untuk hidup dalam seluruh kebenaran Allah. Kasih karunia adalah sesuatu yang tidak dapat kita capai dengan usaha kita sendiri secara manusia, tetapi ada orang yang memberikan dengan cuma-cuma atau gratis, atau tanpa kita membayar, dan dengan belas kasihan. Dan semuanya itu dilakukan dengan cara penebusan, yang artinya juga adalah pembebasan. Bahwa apa yang kita terima dari Allah ketika kita mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, maka kita menerima keselamatan yang daripada Allah. Dan semuanya itu adalah kasih karunia Allah. Baik itu keselamatan yang kita terima, baik itu pengampunan dosa, baik itu jaminan hidup yang kekal, kebenaran yang kita terima, kekudusan. Semuanya itu adalah kasih karunia Allah. Kita terima secara gratis, secara cuma-cuma dan tanpa bayaran. Tapi semuanya itu adalah semata-mata karena pemberian Allah dan bukan usaha kita sendiri. Kekuasaan iblis yang telah diperolehnya dengan cara memperdaya Adam dan Hawa telah menyeret kita, telah membawa kita kepada kebinasaan, kepada maut. Dosa membuat kita tidak berdaya dan kita tidak mempunyai kekuatan untuk melawan dosa, sehingga kecenderungan hati kita adalah untuk berbuat jahat, hidup dalam hawa nafsu dan kedagingan kita tanpa terkecuali
siapapun kita, baik tua, muda, miskin, kaya, semuanya telah berada di bawah kutuk dosa dan kutuk maut. Bahkan sejak kita berada di dalam kandungan kita, kita sudah dikandung oleh dosa. Pemazmur mengatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Saudara, tidak ada seorang pun di dunia ini yang kebal dengan dosa. Semuanya telah berbuat dosa, kecuali manusia Tuhan Yesus. Dia yang adalah Tuhan, Dia yang berkuasa atas langit dan bumi. Dia adalah manusia yang tanpa dosa dan tidak bisa berbuat dosa. Karena kita sudah berada di dalam kutuk dosa, maka iblis sangat berkuasa atas kita, sehingga kita manusia terikat dan terpikat oleh dosa dan kejahatan. Dan kita manusia patut dihukum dan dimurkai oleh Allah, karena manusia tidak bisa lepas dari dosa, yaitu hawa nafsu dan pikiran yang jahat. Itu sebabnya, saudara, mengapa terkadang kita ingin berbuat baik, kita ingin berubah menjadi lebih baik, tetapi justru yang jahat yang kita perbuat. Karena kita ini manusia yang lemah dan tidak berdaya melawan dosa dan kejahatan kita. Di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6 katakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan angin. Saudara, kita manusia membutuhkan pertolongan Allah. Kita membutuhkan seorang pembebas agar supaya kita terlepas dari ikatan rantai dosa, dari kekuatan iblis yang senantiasa menekan di dalam kehidupan kita. Dan seorang pembebas itu haruslah seorang yang sangat kuat dan tidak ada duanya di dalam dunia ini. Seorang pembebas itu adalah Allah sendiri yang telah merubah wujudnya menjadi manusia biasa. Karena Allah sangat mengasihi kita, sehingga Allah merelakan dirinya menjadi manusia sama seperti kita. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang sulit untuk merubah wujud menjadi yang Allah kehendaki. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya pasti jadi. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi ini melalui firman Allah. Dan firman Allah itu telah menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita, tinggal di dunia ini. Dan kita mengenal namanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia datang ke dalam dunia ini melalui proses kelahiran sama seperti manusia. Tetapi yang membedakan adalah bahwa sejak di dalam kandungan Tuhan Yesus adalah bayi yang kudus, tidak berdosa dan tanpa dosa, bahkan tidak bisa berbuat dosa, karena Dia adalah Allah sendiri. Dan selama hidupnya di dalam dunia ini, Tuhan Yesus
telah membebaskan manusia dari belenggu dosa, mengampuni manusia berdosa, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan dan roh-roh jahat. Tuhan Yesus adalah seorang pembebas yang telah Allah rencanakan dari semula. Tuhan Yesus tahu tujuan hidupnya, yaitu datang ke dalam dunia dan pada akhirnya mati di kayu salib untuk membebaskan kita manusia, supaya manusia tidak terbelenggu dari dosa dan maut. Dan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kuasa iblis telah dipatahkan, kuasa iblis telah dihancurkan oleh kuasa darah Yesus, sehingga iblis tidak memiliki kekuatannya lagi. Iblis adalah bagaikan macan ompong yang sudah tidak memiliki kuasa lagi, karena melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, Allah telah mengembalikan dan memulihkan kekuasaan manusia yang telah dicuri oleh iblis. Sehingga setiap orang yang mau percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Setiap anak-anak Allah, kita dapat mengalahkan roh-roh yang ada di dalam dunia ini, termasuk kuasa iblis dan roh-roh jahat yang ada di dunia ini. Karena roh yang ada di dalam kita lebih kuat dari roh yang ada di dalam dunia ini. Itu semua adalah kasih karunia Allah, pemberian Allah semata-mata. Sehingga kalau Allah mengaruniakan kita untuk kita dapat mengusir setan, menyembuhkan orang-orang sakit, atau karunia-karunia Allah yang lainnya, janganlah kita bangga dan bersuka cita karena semuanya itu, tetapi kita patut bangga dan bersuka cita karena nama kita ada terdaftar di surga. Dan patutlah bagi kita untuk mengembalikan segala hormat, segala pujian dan kemuliaan hanya kepada Allah saja yang telah mengaruniakan semuanya itu kepada kita. Karena segala sesuatu yang kita miliki itu semata-mata adalah kasih karunia Allah. Dan tidak ada sedikit pun usaha kita, tapi itu semua adalah pemberian Allah, anugerah Allah yang kita terima daripada Allah sendiri. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena adalah kesukaan Allah untuk menerima segala hormat, pujian, pengagungan, dan kemuliaan yang kita persembahkan kepada Allah. Puji Tuhan. Kiranya segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, apa yang sudah kami dengar boleh tertanam baik dalam hati kami, supaya Tuhan Roh Kudus memampukan kami untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami yang kami imani dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.